Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah Sabrini dengan NPM 1904 1110 128 dari Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, Prodi Teknik Komputer. Pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Logika Digital kelas 12, yaitu yang pertama ada sistem bilangan desimal, biner, dan operasinya, di mana bilangan desimal ini terdiri dari 10 digit yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Kemudian dia memiliki bobot sebuah bilangan desimal yang berbasis 10 pangkat n. Untuk contohnya dapat kita lihat pada slide berikut, yaitu pada digit 2 memiliki sebuah bobot dari 10, yaitu 10 pangkat 1, di mana digit 3 memiliki sebuah bobot 1, yaitu 10 pangkat 0. Maka hasil dari angka 23 ini apabila dia dijumlahkan dari masing-masing nilai digit, maka dia mendapatkan nilai 2 kali 10 ditambah 3 dikali 1, maka 20 tambah 3 sama dengan 23. Selanjutnya ada bilangan biner, di mana bilangan biner ini adalah bilangan yang hanya memiliki 2 digit saja, yaitu 0 dan 1. Maka bobot sebuah bilangan biner ini berbasis pada 2 berpangkat n atau 2 pangkat n. Untuk contohnya, misalnya kita memiliki 4 bits, maka n-nya itu sama dengan 4. Untuk menghitung nilai 0 sampai dengan 15 dibutuhkan 4 bit. Maka secara umum n bits itu dapat dihitung dan sama dengan 2 pangkat n dikurang dengan 1. Maka apabila kita memiliki 4 bit, maka 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 16 kurang 1, maka hasilnya adalah 15. Selanjutnya ada bilangan oktal, di mana bilangan oktal ini terdiri dari 8 angka digit yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, serta ia memiliki bobot yang berbasis 8 pangkat n. Untuk contohnya bisa kita lihat, jelaskan dan uraikan angka oktal yaitu 423, di mana caranya yaitu digit 3 ini memiliki sebuah bobot dari 8, yaitu 8 pangkat 2. Kemudian digit yang kedua memiliki sebuah bobot yaitu 8 pangkat 1. Dan digit yang ke-1 memiliki sebuah bobot 1 yaitu 8 pangkat 0. Maka didapatkan hasil setelah dikalikan dengan masing-masing bobot, 4 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 tambah 3 kali 8 pangkat 0, maka didapatkan hasil 256 tambah 16 tambah 3 sama dengan 275. Kemudian ada bilangan heksadesimal, di mana ia memiliki bilangan yang berbasis 16 yang terdiri dari angka abjad, 10 angka pertama yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian 6 huruf alfabet yang merepresentasikan angka 10 sampai dengan 16, yaitu dimulai dari huruf A sampai dengan F. Contohnya juga sama seperti sebelumnya, akan tetapi kita menggunakan bobot bilangan pada heksadesimal. Kemudian konversi bilangan, ada desimal ke biner, ada desimal ke oktal, ada desimal ke heksadesimal, dan juga seterusnya. Maka kita lihat pada desimal ke biner ini, caranya yaitu pembagian dengan basis bilangan secara berulang, begitu juga dengan oktal dan juga heksadesimal. Kemudian untuk konversi dari bilangan biner, itu cara yang pertama kalau biner ke desimal yaitu mengalihkan setiap bit dengan pembobotan bilangan. Misalnya kita mau mengubah biner ke desimal, maka kita kalikan setiap bitnya itu dengan bobotan bilangan binernya, yaitu 2. Kemudian jika kita ingin mengkonversi biner ke oktal, maka satu digit bilangan oktal itu merepresentasikan 3 bit biner, maka didapatkan hasil seperti yang terdapat pada slide. Kemudian biner ke heksadesimal, satu digit bilangan heksadesimal itu merepresentasikan 4 bit biner. Kemudian konversi dari bilangan oktal. Oktal ke desimal juga sama seperti sebelumnya, yaitu mengalihkan setiap digit dengan pembobotan bilangan. Kemudian oktal ke biner juga sama seperti sebelumnya, yaitu satu digit bilangan oktal merepresentasikan 3 bit biner. Kalau oktal ke heksadesimal itu caranya berbeda, yaitu yang pertama kita konversi terlebih dahulu ke biner, lalu dikonversi ke heksadesimal dengan cara merepresentasikan 4 bit biner. Kemudian ada konversi dari bilangan heksadesimal, yaitu heksadesimal ke desimal.
heksadesimal ke biner dan juga heksadesimal ke oktal dengan cara yang sama. Adapun pengaplikasian bilangan dalam bidang komputer ada banyak. Salah satu contohnya adalah contoh penerapan desimal, oktal, biner, dan heksa dalam komputer. Ada kalkulator digital, pengalamatan memori, penyimpanan data di komputer, operasi aritmatika di komputer, dan lainnya. Adapun transistor dan gerbang logika. Transistor ini adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai stabilitas tegangan, dan lainnya. Secara logika, transistor ini berperan sebagai switch, yaitu ada switch terbuka dan switch tertutup. Kemudian ada gerbang logika. Jenis gerbang logika ini ada 7, ada NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Untuk setiap gerbang logikanya dapat dilihat pada slide berikut. Seperti ini gerbang OR, maka tabel kebenarannya seperti yang dapat kita lihat pada slide yang telah tertera. Kemudian gerbang NOR, gerbang NAND, gerbang XOR, gerbang XNOR, dan juga yang terakhir ada pengaplikasian transistor dan gerbang logika dalam bidang komputer. Sebagaimana kita ketahui bahwa gerbang logika ini adalah dasar atau fondasi dalam proses pengolahan suatu informasi dan pengambilan keputusan. Maka komputer, kalkulator, dan berbagai teknologi canggih lainnya itu dibangun berdasarkan fondasi gerbang logika, di mana gerbang logika ini biasanya dia dioperasikan secara elektronis melalui komponen elektronika yang disebut dengan transistor. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu aljabar boolean dan teorema de Morgan, di mana aljabar boolean ini memiliki 2 jenis operasi dalam aljabar boolean, yaitu ada operasi penjumlahan boolean yang ekuivalen dengan operasi OR. Untuk contohnya dapat kita lihat sendiri pada slide yang tertera. Kemudian yang kedua ada operasi penjumlahan boolean atau ekuivalen dengan operasi AND. Untuk contoh pada penjumlahan boolean bisa kita lihat jika ada nilai A tambah B bar tambah C tambah D bar. Jika nilai yang tidak ada barnya itu maka ia sama dengan 0. Jika nilai yang ada barnya maka ia bernilai 1. Begitu juga dengan operasi perkalian pada aljabar boolean. Kemudian selanjutnya ada hukum dasar aljabar boolean, yaitu ada hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Untuk aturannya dapat dilihat sendiri pada slide yang telah tertera. Kemudian ada teorema de Morgan, di mana teorema de Morgan ini memiliki dua pengertian. Yang pertama itu komplemen dari hasil sebuah variabel sama dengan penjumlahan dari komplemen variabel itu sendiri. Kemudian yang kedua ada teorema de Morgan yang kedua, komplemen dari sebuah penjumlahan beberapa variabel sama dengan hasil dari komplemen dari beberapa variabel. Untuk contohnya dapat kita lihat pada slide yang telah tertera. Kemudian ada ekspresi boolean dapat dikonversikan ke dalam 2 bentuk standar, yaitu ada bentuk sum of product atau disingkat dengan SOP, dan juga ada bentuk product of sum atau disingkat dengan POS. Ketika kita menggunakan sum of product, itu adalah produk 2 atau lebih dapat dijumlahkan dengan penjumlahan boolean dan menghasilkan sum of product. Maka pada sum of product ini kita melakukan penjumlahan. Pada bentuk product of sum itu kita melakukan perkalian pada produk 2 atau lebih dengan perkalian boolean sehingga menghasilkan product of sum. Maka pada bentuk sum of product atau SOP itu kita melakukan penjumlahan. Kalau pada product of sum kita melakukan perkalian. Adapun pengaplikasian aljabar boolean dan teorema de Morgan dalam bidang komputer salah satunya yaitu penerapan aljabar boolean dalam mikroprosesor, terutama Arithmetic Logical Unit atau LU. Kemudian yang terakhir yaitu ada Karnaugh Map, di mana Karnaugh Map ini adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Jadi G-map ini terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung.
Yang pertama ada peta kernel dengan 2 variabel, yaitu berisi 4 kotak seperti yang dapat kita lihat pada slide yang tertera. Kemudian ada peta kernel dengan 3 variabel yang berisi 8 kotak. Kemudian ada peta kernel yang berisi 4 variabel yang berisi 4 variabel dengan 16 kotak. Adapun pengaplikasian kernel map dalam bidang komputer, salah satunya yaitu untuk memperkecil atau mempersulit rangkaian elektronika pada sebuah komputer agar lebih sederhana, kemudian dapat melakukan penyederhanaan logik pada perangkat lunak komputer. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.